Halo gengs, ketemu lagi di Weekend Story Shopee. Kayak biasanya weekend ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan, tapi kali ini sedikit berbeda gengs. Aku akan ngajakin kalian motoran. Kita San Mori yuk ke daerah Sumedang. Sebenarnya opsi San Mori di Bandung itu banyak banget. Kalian bisa motoran ke daerah Lembang, ke Ciwidey atau ke Pangalengan sebenarnya. Tapi kali ini aku pengen pergi ke daerah Sumedang, pengen kulineran juga di sana dan pengen mengunjungi satu tempat yang katanya sih cukup bagus ya. Kira-kira motoran ke Sumedang kita bakalan kemana aja ya? Jangan kemana-mana dan tonton terus. Gengs, tadi kita berangkat dari arah Cileunyi dan sekarang kita lagi ada di jalanan Cadas Pangeran. Jadi kalau kalian mau ke arah Sumedang dari Cileunyi itu pasti melewati jalur ini. Motoran ke Sumedang ini tuh kayak underrated banget gitu ya. Soalnya para bikers atau orang-orang yang pengen San Mori itu biasanya perginya ke Ciwidey, Pangalengan, lihat kebun teh. Tapi motoran ke Sumedang tuh cukup seru juga loh. Walaupun kalian nggak lihat kebun teh, di sepanjang jalan Sumedang ini juga cukup memanjakan mata ya, karena masih banyak yang ijo-ijonya juga. Nah, ini kita udah nyampe di alun-alun kota Sumedang. Udah ada tugu itu tuh, artinya kita udah sampai di kota Sumedang. Tapi kita masih akan meneruskan perjalanan ke daerah Cimalaka ya gengs. Kita mau makan siang dulu, dan di daerah Cimalaka ini ada satu tempat makan khas Sunda. Dan sebenarnya ini tuh kali kedua kita makan di tempat ini. Kenapa kita pengen balik lagi ke sini? Karena emang makanannya seenak itu. Nah, ini udah mulai masuk ke jalanan Cimalakanya ya, geng. Sudah mulai kelihatan ijo-ijonya kah di sini? Menurut aku sih cukup seru ya, gengs. Dan di sini juga ada hamparan sawah kayak gini, jadi nggak bosan ya selama di jalan. Bisa sambil liatin view seperti ini. Ini kita seperti masuk ke jalanan desa di Sumedang ya, gengs. Dan di jalanan ini tuh sekarang udah mulai banyak tempat makan. Jadi kalian sebenarnya bisa milih mau makan di mana. Terus ada tempat ngopi juga, karena emang pemandangannya bagus sih. Nah, ini kita sebentar lagi nyampe. Udah kelihatan ya banyak mobil-mobil parkir, karena memang tempat ini tuh selalu ramai apalagi di weekend ya. Akhirnya kita sampai gengs di tempat makan ini. Nama tempatnya itu Pengkolan Jati. Ini kali kedua kita datang ke sini karena emang ayam bakakaknya seenak itu. Ada yang pernah datang ke sini nggak, gengs? Nah, ini di dalamnya tuh kita kayak makan di saung-saung gini ya. Ada lesehan, ada tempat duduk juga. Terus kita bisa sambil lihat pemandangan sawah. Jadi menurut aku Pengkolan Jati itu cukup recommended kalau kalian mau nyari makan khas Sunda di daerah Sumedang. Kayaknya Pengkolan Jati ini banyak direkomendasiin sama orang-orang juga. Jadi setiap aku kesini tuh selalu rame. Dan waiting list sebenarnya. Cuma jangan khawatir, waiting listnya itu nggak lama kok. Mereka punya tempat duduk yang banyak dan menurut aku worth it sih untuk ditungguin. Nah, ini di bagian belakang restonya ya, gengs. Jadi kalau kalian mau makan sambil lihat pemandangan sawah, kalian boleh pilih lesehan di bagian belakang ini. Nah,
ini tempat duduk kita gengs, karena kita nggak kebagian lesehan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting makanannya tuh enak ya. Duduk dimanapun yang penting makanannya enak. Ini yang jadi primadonanya gengs, ayam bakakak bakar. Ini emang satu bakakak gini ya gengs dijualnya. Dan pencok kacang panjang ini. Wah, kalian harus pilih dua menu ini kalau ke Pengkolan Jati ini ya gengs. Ini tuh gimana ya, ayam bakarnya itu bukan ayam bakar kecap manis yang biasanya aku makan tuh. Ini lebih ke asin gurih dengan bumbu ketumbar yang banyak, jadi lebih ke aromatik gitu gengs. Dan selera ayam bakar asin aromatik ini tuh ternyata banyak disukai ya sama orang-orang. Kita udah selesai makan dan ini kita lagi bayar. Tadi kita ngabisin sekitar 180.000 ya gengs. Setelah makan siang di Pengkolan Jati, mari kita gas lagi gengs. Kita mau ngopi di salah satu kafe yang pemandangannya nggak kalah cantik. Kalau dari alun-alun kota Sumedang tuh sekitar 40 menit ya gengs. Nah kayaknya jalanan ini tuh akan disukai oleh para bikers atau orang-orang yang pengen motoran gitu ya. Karena lihat jalanannya itu udah mulus, bagus, gak terlalu banyak kendaraan yang besar-besar, mobil-mobil besar. Terus kanan kiri udah hijau semua, hamparan sawah di mana-mana. Jalanan ini tuh memanjakan mata banget ya kalau menurut aku. Dari sekian jalur yang tadi aku lewati, sepertinya jalur ini tuh jalur favorit aku ya. Karena bisa kalian lihat jalanannya itu mulus, halus, gak ada lubang sama sekali ya. Dan kanan kirinya itu udah indah banget lah, udah melewati sawah. Terus sepanjang jalur ini tuh aku banyak lihat pohon rambutan, pohon sawo. Karena yang aku tahu kota Sumedang ini tuh salah satu kota penghasil sawo terbaik ya gengs. Entah itu di Indonesia atau di Jawa Barat. Pokoknya kalau pengen sawo tuh pasti nanya sawo Sumedang gitu. Kita seneng banget melewati jalur ini karena emang sebagus itu ya gengs. Jadi takjub juga sih ternyata Sumedang punya jalur motoran sebagus ini. Kalian kalau udah terlalu sering ke Lembang, Pangalengan, Ciwidey, lain kali kalian coba deh motoran ke jalur ini. Ini kita mau ke cafe yang view-nya bagus. Jadi kafenya itu ada di dalam tempat wisata, gengs. Kalian pernah denger gak sih Bendungan Jati Gede? Nah, setelah diresmikan, ternyata bendungan ini tuh jadi salah satu destinasi wisata di Sumedang. Kita udah hampir sampai, sekitar 5 menit lagi ke wisata Tanjung Duriat. Tanjung Duriat ini merupakan wisata yang punya pemandangan Bendungan Jati Gede ya gengs. Dan di dalamnya itu ada sebuah cafe namanya Tropi Cafe. Nah kita mau ngopi di cafe itu sambil ngeliatin Bendungan Jati Gede. Untuk masuk ke tempat wisata Tanjung Duriat ini berbayar ya gengs. Harga tiketnya itu 25.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Juga nanti dikenakan biaya parkir. Nah ini lahan parkirnya dan cukup luas ya. Jadi kalian kalau mau bawa mobil juga bisa. Dan ternyata untuk menuju ke bendungannya itu kita harus jalan kaki.
Dari tempat parkir kita tinggal jalan kaki aja sedikit. Nah dari sini tuh udah lumayan kelihatan bendungannya. Ini enak banget suasananya tuh, asri, banyak pohon, terus tenang, gak terlalu banyak orang. Ya lumayan lah kalau buat motoran terus nyari tempat-tempat teduh di daerah Sumedang, tepatnya ini di Bendungan Jati Gede. Ini kita masih harus jalan ya guys. Wah, gak expect sih, ini pemandangannya bagus banget. Ini bendungan buatan loh gengs, tapi syahdu banget, keren sih. Di sini juga banyak spot foto yang bagus. Kalian bisa foto-foto di sini deh. Rasanya nggak mau beranjak dari pemandangan ini, tapi kita harus tetap nyari kopi, oke? Kita jalan kaki. Enak banget, nggak terlalu banyak ini orang datang. Jadi kayak sepi gitu loh. Di saat tempat wisata lain mah rame, viral banyak orang, ini mah nggak terlalu banyak orang. Kita nyari si cafe itu gimana nya? Kita mau nyari cafe ini gengs. Nah, akhirnya kita sampai juga di Tropi Cafe. Walaupun kita harus jalan kaki dulu ya, gengs, tapi jangan khawatir, semua kelelahan itu terbayarkan dengan pemandangan Bendungan Jati Gede yang bagus banget. Dan yang paling aku suka di Tropi Cafe ini, dia punya tempat duduk tuh di depan bendungannya banget. Jadi kita tuh bisa sambil ngopi sambil menikmati pemandangan Bendungan Jati Gede. Selain kopi, mereka juga menjual minuman non-kopi, juga cemilan-cemilan gengs. Jadi kalian boleh memilih minuman atau makanan yang kalian suka ya. Oh iya, selain tadi tuh tempat duduk yang ada di luar sana, Tropi Cafe ini juga punya indoornya. Dan gak kalah bagus sih menurut aku. Nah,
Nah, di bagian indoornya juga kalian tetap bisa lihat pemandangan Jati Gedenya ya, gengs. Dan selain itu di sini juga lebih banyak pepohonan. Jadi kalian bisa sambil sedikit meneduh ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Tuh, tetap bagus kan pemandangannya? Nah, ini dia minuman yang kita order. Seperti biasa ya, Akang pesannya americano dan saya pesannya matcha. Perfect, matcha yang perfect. Walaupun buat aku matchanya sosok sih, tapi pemandangannya yang gak sosok. Lihat deh bendungan ini, bagus banget. Ini bendungan buatan loh, gengs. Buatan manusia, tapi bisa sebagus ini ya. Dan tentunya sangat bermanfaat. Salah satunya dia sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian bermanfaat juga sebagai pengendalian banjir, irigasi, memasok kebutuhan air bersih, dan tentunya sebagai aset pariwisata. Kalian boleh searching deh tentang sejarah pembangunan bendungan Jati Gede ini, karena ternyata bendungan ini tuh sudah diwacanakan sejak kolonial Belanda, gengs, dan baru terrealisasi setelah 50 tahunan lebih. Bayangin, ini termasuk mahakarya manusia modern sih menurut aku. Apakah setelah nonton vlog aku ini kalian jadi tertarik untuk motoran ke Jati Gede? Ayo jalan-jalan sepuasnya, mumpung sehat, mumpung masih muda. Udah selesai. Bye-bye. Sampai ketemu di jalan-jalan aku selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Weekend Story Shopee. Bye-bye.